Tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat untuk meningkatkan keilmuan kita dalam mengajar Al-Quran Braille di KBM Gerakan Tunanetra Mengaji. Salawat dan salam senantiasa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia terbaik di alam semesta ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasa beliau kita dapat mengenal Islam, terhindar dari belenggu kejahiliaan. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bu Umi Sa'adah, yang telah berkenan untuk meluangkan waktu menghadiri Zoom meeting ini. Semoga ilmu-ilmu yang nanti dibagikan kepada kita dapat bermanfaat bagi kita sebaik-baiknya. Amin. Baik untuk kita pribadi maupun untuk santri-santri kita masing-masing. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktunya di kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini kiranya dapat menambah hazan perkembangan ilmu kita. Amin. Baik. Sebelum kita mulai dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Umi, marilah kita buka pertemuan yang baik ini dengan bacaan Ummul Qura. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Umi untuk menyampaikan materi dan setelah itu nanti akan dipandu oleh Pak Heri dalam berdiskusi nanti. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Guru Al-Quran Braille yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa belajar bersama, taklim bersama dalam rangka meningkatkan kapasitas kita dalam pelayanan, dalam khidmah pada Al-Quran. Semoga niat baik kita bersama untuk khidmah dalam Al-Quran, khususnya Al-Quran Braille, gerakan belajar Al-Quran Braille ini dimudahkan oleh Allah dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan menjadi investasi amal solih buat kita semuanya yang nantinya kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan senantiasa bahagia di dunia, sa'adah fid darain, sa'adah fid dunya, wa sa'adah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allah, bersama Al-Quran kita akan sihah, bersama Al-Quran kita akan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak Adi. Ya, pada malam hari ini sebelum kita belajar bersama, sebelumnya kami mohon maaf karena suaranya agak serak-serak basah apa serak-serak kering ini.
dapat apa ujian bapil, tapi alhamdulillah tidak mengurangi kenikmatan kita bersama dalam belajar Al-Quran, tidak mengurangi niat kita semuanya untuk saling sharing, saling meningkatkan kapasitas kita dalam belajar Al-Quran, sehingga ketika dalam pelayanan kepada anak-anak didik kita, peserta didik kita atau santri-santri kita untuk belajar Al-Quran bisa semakin lebih bagus dan semakin baik. Sebelum belajar bersama, mari kita murojaah terlebih dahulu ya. Bisa sambung ayat, bisa bersama-sama dulu untuk menghangatkan suara kita. Kita murojaah surah An-Naba dulu ya, sama-sama Pak Adi, Pak Heri. Halo. Iya, Bu. Bisa dibuka audionya nggih? Kita untuk menghangatkan suasana dulu, kita tadarus surah An-Naba bersama-sama. Al-Hadiyah as-salihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, Neta. Firli wal walidayya walil mu'minina amin. Mohon kemudahan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni bukakan pintu hikmah. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang hadir pada malam hari ini ada Mas Radik. Ada ya? Mas Heri. Ada, Mas Radit ada. Nah, kita berempat dulu aja sambung ayat nih. Surah An-Naba. Mas Heri, Mas Radik. Sebentar, Bu. Saya belum ngambil Al-Qur'annya karena jangan itu. Itu teman-teman belum siap itu. Hafalan bisa, hafalan. Murojaah hafalan aja. Enggak yang ada Al-Quran bisa diambil. Ayo yang hafal, yang hafal. Yang hafal Mas. 1 sampai 10, Bu. Oh, 1 sampai 10. Mas Radik berapa? 30? Mas Radik sudah tuntas? Alhamdulillah. Baik, kita sambil menunggu yang lain, Mas Radik dulu nggih. Nggih. Sampai Pak berapa Adi, ayat dulu? Adi just 30 surah An-Naba sudah tuntas. Insya Bu, saya Allah. masih di luar ini. Ngapunten. Oh, di luar. Ya udah. Pak Mas Radik dulu nggih. Nggih, berapa ayat ini minta target? 40. Tadarus. Oh. Tadarus. Nggih, monggo. 40. Sambung Good. ayat dulu, sambung ayat ya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillah.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا bersama Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
Shadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Adik. Ya. Senang sekali kita bisa sambung ayat. Nah, nikmat rasanya sambil sambung nada, sambung irama, bisa mengepaskan, bisa menikmati. Yang terlebih lagi adalah bisa memahami maknanya. Di ayat-ayat An-Naba ini, surah An-Naba ini ada berita gembira dan ada berita yang menyedihkan, gambaran di surga, balasan bagi orang yang tidak taat, juga balasan bagi orang yang muttaqin. Innalil muttaqina mafaza. Mulai dari situ gambaran surga dijelaskan dengan gamblang. Sama Al-Quran, betul membacanya, betul bisa memahami maknanya, dan terlebih bisa mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Karena Al-Quran pedoman, tuntunan bagi kita semuanya. Baik, Insya Allah. langsung kita masuk ke materi tajwid nih. Waktu pertemuan kemarin kita sudah belajar secara garis besar. Saya memperkenalkan dengan jari tajwid. Jari tajwid. Pada malam hari ini dengan waktu yang singkat kita bahas bagaimana kita praktik mengajarkan kepada peserta santri-santri kita. Kalau bahasanya peserta didik, kalau bahasa dalam pesantren ya santri-santri panjenengan semuanya, entah itu santri yang anak-anak ataupun santri yang dewasa. Dengan berbagai karakter, dengan berbagai gaya belajar dari santri-santri kita, itu kita perlu mengenalnya terlebih dahulu. Dari sisi usia anak-anak, tentu psikologi anak-anak perlu kita pelajari juga. Ketika yang kita hadapi adalah santri-santri dewasa, maka pendekatan andragogi, pendekatan pada orang dewasa juga perlu kita kedepankan. Untuk itu materi praktik bimbingan langsung tentang jari tajwid adalah medianya tangan kanan kita. Tangan kanan kita, maaf ini batuk-batuk. Tangan kanan kita itu sebagai media untuk memudahkan ingatan kita. Kita belajar jari tajwid, hukum nun, sukun, dan tanwin. Nah, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak didik kita, pada santri-santri kita yang belum mengenal hukum nun, sukun, atau tanwin? Maka ingin Bu Mi sharing pada panjenengan semuanya seperti yang sekilas yang dulu pernah kita sampaikan pertemuan pertama kemarin. Pada malam hari ini kita kuatkan di jari tajwid yang hukum nun sukun saja, yang 5 saja. Yang pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin, itu kita kenal ada 5. Kita simbolkan dengan jari jempol. Nah, kita letakkan jempol itu sebagai hukum iklab yang pertama. Kenapa pertama itu iklab? Kita ingat dari yang paling sedikit terlebih dahulu tandanya atau hurufnya. Pertama iklab itu ada huruf iklab yaitu ba. Kemudian kedua jari telunjuk kita simbolkan dengan hukum idgham bila guna. Hukumnya idgham bila guna, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Kemudian yang ketiga kita simbolkan jari tengah. Jari tengah kita adalah anaknya yang 4, yaitu idgham biguna. Ya, nun, mim, wawu. Kita letakkan di situ. Biar anak-anak atau santri-santri kita tidak verbal, tidak punya angan-angan yang kurang pas, jadi kita simbolkan biar tidak menimbulkan verbal. Idgham fi gunnah, ya nun mim wawu atau disingkat yan. Dan yang keempat jari manis
kita simbolkan di jari manis itu idhar halki. Kalau idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, idhar halki hurufnya ada 6, yaitu hamzah ha, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jadi kita urutkan sesuai tempat makhraj atau makharijul hurufnya. Idgham apa tadi, idhar halki, hamzah ha, tenggorokan bawah, kemudian tenggorokan tengah ain ha, dan tenggorokan bagian atas ghain kha. 6 huruf. Begitu selanjutnya jari kelingking kita simbol dari ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki hurufnya ada 15. Apa saja? Ba, ta, sa. Dari ta, baknya kan sudah diambil, hamzah alif sudah diambil di idhar halki, maka diawali dari ta. Kita ambil 3 huruf, 3 huruf. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Cara mengajarkannya nanti kita ajak anak didik kita, santri-santri kita menghafalkan misalkan ta, sa, jim, ta, sa, jim, dal, zal, za, dal, zal, za dirangkai, sin, shin, sod, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf, dan seterusnya sampai akhirnya. Coba kita ulangi bersama-sama yang hurufnya paling banyak, huruf ikhfa hakiki. Mas Radik, coba Mas Radik sebagai contoh model. Iya, good ya. Tadi Good. ikhfa hakiki, Ya, ikhfa hakiki. yang hurufnya ada 15. Hmm. Hurufnya ada 15, tadi ada ta, sa, jim. Ta, sa, jim. Ta, Yes. sa, jim. Ta, sa, jim. Ya. Jika Kalau sudah hafal, 3 berikutnya. tiga dulu. Ta, sa, jim. Ta, sa, jim. Kemudian dal, zal, za. Dal, zal, za. Dal, zal, za. Selanjutnya dirangkai dari Ta, ya. Kemudian ta, sa, jim, dal, zal, za. 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 Berikutnya penggalan ketiga. Dalam Berikutnya penggalan yang ketiga. penggalan berikutnya sin, shin, sin, shin, sod. Sin, shin, sod. Sin, shin, sod. Ya, disambung dari depan. 1, 2, 3. Sambung dari depan. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod. Alhamdulillah. Terakhir, penggalan keempat. Bod, po, zo. Oh ya. Belum. Bod, po, zo. Ya, masih lagi. Ya. Oh. Bod, po, zo. Bod, po, zo. Berurutan. Sin, shin, sod, bod, po, zo. Bod, po, zo. Kalau digabung dari awal, ta, sa, jim, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, bod, po, zo. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, bod, po, zo. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod,
bod, po, zo. Iya. Selanjutnya penggalan kelima yang terakhir. Penggalan kelima fa, kof, kaf. Fa, kof, kaf. Fa, kof, kaf. Iya. Alhamdulillah sudah tuntas. Terakhir dirangkai penggalan 1, 2, 3, 4, 5. Digabung. Ta, Ya. sa, jim. Dal, zal, za. Sin, shin, sod. Bod, po, zo. Fa, kof, kaf. Ta, sa, jim. Dal, zal, za. Sin, shin, sod. Bod, po, zo. Fa, kof, kaf. Ta, sa, jim. Dal, zal, za. Sin, shin, sod. Bod, po, zo. Fa, kof, kaf. Ta, sa, jim. Dal, zal, za. Sin, shin, sod. Bod, po, zo. Fa, kof, kaf. Wallahu a'lam bishawab. Lancar jaya. Nah, begitu cara mengajarkan salah satunya di jari kelingking, ikhfa hakiki. Nah, panjenengan semuanya Bapak Ibu bisa sedikit-sedikit mengajarkannya dari awal yang paling mudah. Itu tadi saya langsung diambil contoh yang kelingking yang paling banyak, contoh konkretnya. Dan alhamdulillah Mas Radik mungkin sudah pernah belajar sehingga lebih lancar. Nah, nanti bisa sharing dengan teman-teman, dengan para guru, dengan para santri, caranya yang paling mudah dulu, iklab. Nah, selain pemahaman teori, kita langsung bisa aplikatif dilihat di juz 30. Misalkan satu hari ini kita belajar materi surah, misalkan An-Naba, contoh ini tadi. Kita pertama-tama tadarus bersama surah An-Naba. Habis itu kita teori tentang tajwid. Tajwidnya misalkan bisa 2. Kita ambil klab sama idgham bila gunnah. Nah, nanti kita fokuskan ketika melihat di Quran juz 30 surah An-Naba, kita fokus kepada santri-santri kita untuk mencari hukum bacaan iklab dan idgham bila gunnah. Gitu. Jadi ketika iklab, cirinya ketika ada nun sukun atau tanwin diikuti atau bertemu, bisa bahasanya begitu. Depannya kok ada huruf ba atau diikuti huruf ba, maka cara membacanya mengubah suara nun sukun atau tanwinnya tadi menjadi suara mim. Itu secara garis besar seperti itu. Hanya redaksi bahasanya ada agak sedikit beda, tapi pada dasarnya sama. Bisa macam-macam mengubah atau membalik suara nun sukun atau tanwin menjadi suara mim. Misalkan sami'un basirun dibaca sami'un basir. Kallal layun badan dibaca layun badanna. Nah, itu teorinya. Kemudian kalau kita sertai tanya jawab, ada lagi dengan pertanyaan lebih awal. Misalkan bisa sambil namanya bacaan bertanya sambil menjawab. Misalkan panjenengan semuanya bertanya kepada santri-santrinya. Kalau sebelumnya kita asesmen, apakah panjenengan semuanya atau anak-anak ada berapa hukum nun sukun atau tanwin itu? Kalau sudah tahu lebih gampang, nanti tinggal di mananya yang belum paham. Kalau belum tahu, baru panjenengan bisa masuk dari awal. Hukum nun sukun atau tanwin itu ada 5. Bisa sambil bernyanyi. Hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Begitu ya. Hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Itu pertanyaan pertama. Jawabnya, hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Ada 5. Nah, jawabnya begitu. Pertanyaannya, hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Jawabnya, ada 5. Terus pertanyaan berikutnya, coba sebutkan hukum yang pertama. Apa itu namanya? Boleh sambil dicontohkan
Di sini selain Mas Radik siapa ya? Pak tadi tanya. Mas Adi. Pak Adi, halo Pak Adi. Jalan ya Pak Adi. Mbak Ani? Sebentar, saya bantu untuk menyalakan mic-nya dari sini. Ya. Sebentar. Bu Ani itu diusap-usap cari oke Bu Ani. Atau Halo, Bu Ani. cari mikrofon aktif atau tidak aktif. Diketuk saja. Kalau tidak ada oke-nya. Nah itu. Ayo. Bu Ani. Iya. Ya. Nah, tadi apa Bu Umi pertanyaannya Bu Umi? Halo Bu Umi bertanya hukum. Nanti panjenengan jawabnya ada 5 gitu ya. Hukum Ya. sukun atau tanwin ada berapa? Ada 5. Ya. Terus pertanyaan kedua, coba sebutkan hukum yang pertama, apa itu namanya? Jempol. Iklab. Iklab kan yang paling sedikit. Paling sedikit dulu. Iklab paling gampang. Tapi kalau belum pernah belajar ya masih lupa-lupa. Nah ini untuk memudahkan biar tidak gampang lupa, iklab kita taruh di depan dengan simbol jempol. Terus pertanyaan ketiga, iklab hurufnya ada berapa? Jawabnya, iklab ada 1. hanya 1. Coba. Hanya 1. Ya, iklab hurufnya hanya 1. Coba, monggo. Huruf iklab hurufnya hanya 1. Hurufnya ada 1. Iklab hurufnya hanya 1. 4 kata saja. Iklab hurufnya hanya 1. Ba. Ya, jawabnya begitu. Iklab hurufnya hanya 1. Ba. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari saya. Bagaimana cara membacanya? Jawabnya begini. Mengubah kata pertama suara nun sukun, ya. Mengubah suara nun sukun atau tanwin menjadi suara mim. Coba bisa? Mengubah nun sukun atau suara nun sukun. Mengubah suara nun sukun. Mengubah suara nun sukun atau tanwin menjadi suara mim. Nah, itu penjelasannya. Nanti ada deskripsinya. Saya kasih dikirim di grup ya nanti. Cuma nadanya seperti itu. Kembali lagi nih untuk semuanya. Jadi pertanyaannya nanti sama, hanya kita alihkan di misalkan jempol ya iklab. Kalau di telunjuk itu bila guna. Dari tengah apa? Biguna. Dari manis idhar safawi. Idhar haki. Iya. Yang jari manis idhar halki. Kalau jari kelingking ikhfa haki. Bisa menyimak dulu nggih, nanti bisa materinya kita share di grup nanti. Belum masuk grup. Jadi pertanyaannya pertama, hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Ada 5. Ada 5. Terus pertanyaan kedua, coba sebutkan hukum yang pertama. Apa itu namanya? Iklab. Terus iklab. Pertanyaan berikutnya. 4. Iklab hurufnya ada berapa? Ada 1. Diawali. Iklab hurufnya hanya 1. Iklab hurufnya hanya 1. Pertanyaan keempat. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana caranya membaca? Mengubah
suara nun sukun atau tanwin menjadi mim. Iya, bagus. Sampai di situ. Terus berikutnya, berikan contohnya. Nah, begitu. Aplikasinya, praktiknya, contohnya di situ. Bisa mengambil di surah-surah. Di beberapa surah yang ada. Misalkan di kalla layum, itu nun sukun, ketemu Mbak. Kalla layum, layun badan bacanya. Baca Bil. layum bad. Kalla layum badanna bil hutamah. Atau di sami'un basir. Baca sami'un basir. Itu bisa dituliskan misalkan sambil praktek nulisnya. Sin fathah mim atau biya ain domatain. Sami'un spasi ba fathah sod mata biya ra domatain. Sami'un basirun dibaca sami'un basir. Hanya begitu. Jadi selain keterampilan teori tajwidnya dikuasai, terus pelafalannya, membacanya dengan berapa ketuk, mengubahnya dari dengung, kemudian juga bagaimana cara penerapan dalam penulisan, penerapan matobi'inya, kemudian penerapan tanda bacanya, teman-teman santri bisa menguasai. Berikutnya masuk di hukum yang kedua, idgham bila gunnah. Pertanyaannya hampir sama, pertanyaan pertama adalah idgham bila gunnah, hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 2. Idgham bila gunnah diulangi dulu. Idgham Bila gunnah, hurufnya ada berapa? jawab langsung jenengan. Hurufnya ada 2. 2. Lam dan ro. Lam dan ro. Iya. Bagaimana cara membacanya? Gimana? Cara membacanya yang diketahui Bu Ani? Halo? Ya. Kalau itu bila guna itu cara membacanya gimana Bu kalau mengajarkan jenengan? Lam dan ro. Hurufnya lam dan ro. Cara membacanya gimana? Cirinya ketika ada nun sukun atau tanwin, depannya diikuti huruf lam atau ro atau bertemu dengan lam dan ro. Cara membacanya, deskripsinya gimana? Cara menjelaskannya jenengan ke teman-teman santri gimana? Tingkat baterai 90%. Lam. Itu hurufnya. Huruf setelah nun pun, kemudian di depannya kok ada huruf lam atau huruf ro. Itu hurufnya, masuk hurufnya. Kalau cirinya, setiap ada nun sukun, diikuti di depannya kok ada huruf lam dan ro, maka cara membacanya bla 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 bla. Bisa dibantu yang lain? Mas Radik, coba Mas Radik. Suara nun sukun atau Ya. tanwin. Ya, diapain? In. Coba Mas Heri dibantu mic-nya Mas Radik. Oke. Ya Mas. Ayo Mas Heri, ya. Radik. Gimana Mas Radik? Menjelaskan santri-santrinya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, lam dan ro. Terus cara membacanya? Cara dibaca jelas, dibaca masuk tanpa mendengung. Contohnya?
saelingku. Oke. Contoh hukum bacaan idgham bila gunnah. Di antaranya apa ya? Apa sih? Sekarang ini kondisi apa yang sekarang ini? Suasananya sekarang ini apa? Malam. Enak sih. Oh, suasananya malam. Tulisannya Malam. manlam dibaca Malam. malam. Ini. Kalau nun sukun, kalau yang fathatan. Aduh, apa ya? Fathatain. Apa itu? Nah, misalkan kalau lupa begitu nanti dicari di surah ini, misalkan di An-Naba tadi. Setiap pertemuan misalkan yang kita hadapi kita ajak tadarus dulu. Pada hari ini sesi ini kita belajar iqlab dan idgham bila gunnah. Nah, materi yang kita pelajari kita identifikasi nanti di surah An-Naba. Nah, pertama kita tadarus bersama seperti tadi, misalkan bisa seperti itu. Ataupun materi bisa surah yang lain yang pendek, misalkan surah Tur. Misalkan di situ kita tinggal mengidentifikasi dulu di surah itu ada enggak kaitannya dengan materi tajwid yang kita sampaikan. Kemudian ambil teman-teman bisa sambil meraba, sambil membaca, kemudian dipraktikkan cara membaca dengan benar. Pertama kali bisa bersama-sama terlebih dahulu. Habis itu untuk mengetahui kompetensi tiap santri kita itu bisa kita lakukan dengan individual, sambung ayat seperti tadi. Yang datang 5 ya nanti gantian giliran santri pertama, kedua, ketiga, dan sambil nanti kita bisa memberikan masukan kalau kurang, misalkan kurang setengah ketuk, nah kita jeli-jelinya telinga kita untuk mengingatkan santri-santri kita yang kurang pas dalam praktik tajwidnya. Begitu. Sementara dua dulu, ada yang dipertanyakan terlebih dahulu, monggo. Oke. Halo? Iya. Pak Heri tak mau tanya itu. Maksudnya apa, Dik? Oke. Ya, silakan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Yeni. Oh iya, Mbak Yeni. Assalamualaikum, Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau sedikit memohon penjelasan ini dalam bacaan nun sukun ini ada kata yang dibaca jelas tapi nun mati ketemu 4 itu termasuk digolongkan apa itu Ustazah ya? Kalau sebentar. Maksudnya ngomongnya gimana ya? Kayak ini fit dunia terus ada lagi apapun ya. Nah, itu termasuk digolongkan hukum apa namanya itu Ustazah? Bagus. Bagus pertanyaan. Begitu saja, matur nuwun. Sami. Itu nanti masuk di materi namanya gharib atau muskilat. Oh, berarti bukan termasuk hukum nun itu ya Ustazah ya? Berarti pengecualian. Kalau secara umum hukum nun sukun atau tanwin kan ada 5 itu. Tapi di 4 kata dunia, sinwa itu ya ada di muskilat nanti itu ada dibaca jelas. Nah, itu pengecualian. Begitu nggih Mbak Yeni? Nggih, matur nuwun penjelasannya. Ada pembelajaran tentang saktah, ismam, imalah itu masuk di gharib muskilat. Sudah pernah belajar yang itu nggih, saktah, imalah, ismam? Belum. Saya belum khususnya. Ya, nanti cuman pernah dengar. Ya, saya belum paham. Apa itu buku
buku Iqra apa tajwid kalau nggak salah. Itu di bagian tajwid dan muskilat. Oh iya, di tajwid. Oke, nanti kita ke sana juga. Nanti setelah nanti tuntas tajwidnya, rambu-rambunya untuk membaca yang paling mudah dulu nggih, dari hukum nun sukun atau tanwin, kemudian mim sukun dan ada mat far'i. Mat far'i lumayan banyak nggih, ada mat pada dan seterusnya. Nanti sedikit-sedikit biar enggak banyak pikiran. Sing paling gampang yang harus dikuasai adalah hukum nun sukun dan mim sukun. Hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Itu kita simpulkan dengan jari. Kalau saya istilahkan jari tajwid. Kalau di luar sana pelajaran matematika ada jari matematika, nah ini kita alihkan ke jari tajwid. Di jari kita yang 5 ini bisa kita olah, kita bisa simpulkan, kita aplikasikan dengan jempol itu kita simbolkan dengan iklab. Kemudian jari telunjuk idgham bila gunnah, hurufnya lam dan ro kita tempelkan di situ. Kemudian jari tengah adalah idgham bi gunnah, ada 4. Seolah-olah di jari tengah itu ada huruf idgham bi gunnah ya nun mim wawu. Kemudian jari manis itu ada 6, idhar halki hamzah ha ain ha ghain kha. Cara membacanya jelas. Nanti ada materi yang lebih detail dalam pembelajaran karena waktunya singkat. Malam hari ini kita dua dulu. Pada dasarnya pertanyaannya adalah sama, kemudian cara menjawabnya itu disesuaikan dengan bagian-bagian misalkan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah atau idhar halki dan ikhfa hakiki. Yang ikhfa hakiki tadi sudah disebutkan Mas Radik, yang tadi banyak sekali, kecil-kecil anaknya. Nah, ada berapa tadi? 15. Dengan cara membelajarkan begitu, 3 huruf kita tempelkan di otak kita dengan melafalkan yang benar. Ta jim, ta jim, bukan ta jim, tapi jim. Ta jim. Berikutnya penggalan kedua dal, sin, shin, sod, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Nah, caranya satu penggal dilafalkan, diingat, kemudian penggalan kedua dirangkai berikutnya 1, 2. Kemudian diingat tambah ketiga, penggalan ketiga. Dirangkai lagi 1, 2, 3. Penggalan keempat. Dotok, disambung lagi dari 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir sampai kelima fa, qaf, kaf. Fa, qaf, kaf. Habis kelima hafal, rangkai 1, 2, 3, 4. Begitu caranya yang paling banyak. Ternyata juga mudah. Jadi dari sedikit-sedikit terlebih dahulu. Begitu pada malam hari ini kita pemanasan hukum nun sukun atau tanwin terlebih dahulu dengan kita simpulkan, aplikasikan di tangan kanan kita. Nah, berikutnya nanti adalah hukum mim sukun. Pertemuan berikutnya kita aplikasikan di 3 jari kiri kita. Jempol, telunjuk, dan jari tengah. Begitu Pak Heri, Pak Adi. Oke, Assalamualaikum Bu Umi. Dalam tadi mengajukan pertanyaan. Oke, monggo Pak Adi. Mungkin kalau suaranya agak menggema, saya pindah ke masjid soalnya. Iya, monggo. Untuk nun sukun bertemu dengan lam alif, itu apakah termasuk dalam idgham bila gunnah? Itu yang pertama. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan lam alif. Lam alif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kaidah penulisannya itu memang harus diberi tasdid Bu sebelum lam alifnya? Matur nuwun. 100%. Contoh konkretnya misalkan kalimatnya Pak. Man la itu kan sebelum lam alif kan ada tasdidnya di depan. Tahu saya gitu kalau di Al-Qur'an itu. Man la. Iya. Man la, maksudnya man la. Yes, man sukun ya, tanda sukun spasi tasdid lam alif. Iya. Iya. Ya itu langsung idgham bila gunnah Pak Adi. Jadi yang dipakai itu nun sukunnya. Jadi lam tasdid itu sebagai pembantu. Jadi kalaupun tidak ada tasdid pun ya
nun sukunnya yang dipakai. Itu otomatis dibaca malla gitu. Oke, berarti lam alif termasuk itu guna Bu ya. Nggih, Kalau nggih. begitu. Lamnya nggih, lama alifnya. Nggih. Masuk lam nggih. Ada lagi Pak Adi? Nggih, matur sembah nuwun. Sementara itu dulu Bu. Terus kondisi murid-muridnya Pak Adi gimana untuk penguasaan tajwidnya Pak Adi? Sudah Saya di mayoritas beberapa tempat Bu. Alhamdulillah yang insya Allah lumayan itu di Baitul yang di Ngagel itu. di Ngagel Sama ya? di nggih. Muridnya gede-gede Pak Adi dan. Nggih Bu, sudah sepuh-sepuh ada Bu Tiswi juga di situ. Oh iya, kalau tinggal aplikasi ya, tinggal aplikasi dan pemahaman teori nggih. Tapi biar sepuh-sepuh tapi semangatnya luar biasa Bu. Nah, itu yang dicari itu semangatnya itu yang paling mahal. Nggih, terus Ada lagi berikutnya nih. Untuk mengenal waktunya masih enggak nih Pak Adi? Udah jam jam sebentar. jam Jam 8.20. 8:04. Kira-kira Oh, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nggih. Kita praktik tahsin ya. Coba misalkan kalau ada bertanya begini, selain kita mengenal teorinya hukum nun sukun pada malam hari ini, yang kedua kita nyoba praktikkan kepada santri-santri kita untuk bisa menulis, misalkan praktek di iklab tadi. Selain teorinya, kemudian kita praktek tulis dari, kalau praktek yang ini ringkesan atau resume dari, kalau ya saya modul saya yang pertama, tanggal pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Nah, di tanggal ke-7 ini adalah praktek tulis dan tajwidnya. Jadi tajwid dan tahsin. Nah, itu bisa praktikkan. Contohnya misalnya begini. Sebenarnya belajar Braille itu kan mudah. Yang penting tahu step by step-nya. Setelah mengenal huruf dasarnya atau huruf hijaiyahnya, dan diaplikasikan fathah. Kita contoh yang di iklab tadi. Di iklab cara tahsinnya begini. Ba fathah, kasroh, ba dhammah. Babi bu, pendek bukan babi, kan panjang. Babi Bu. Kasroh, ba dhammah dibaca babi bu. Babi bu. Tidak boleh juga babi bu. Tidak ada angin keluar. Babi bu. Nah, terus berikutnya penggalan kedua. Mengenalkan fathatain. Jadi ba fathatain. Di ba fathatain itu berarti berapa simbolnya? Ba B23. 23. ya. 23 tambah titik 1. Maksudnya saya berikutnya di ban gitu nih. Ban di ba 23 belakangnya sel berikutnya titik 1. Itu dibaca ban. Kemudian bin ba pakai e. Kemudian Kasroh. ya kasroh. Bukan, kasrotain. I bawah. Kasrotain. I bawah. E bawah, i bawah. I bawah. I bawah kasrotain. I bawah atau i bawah? I bawah. Kalau yang unnya baru E bawah. 35. 5. 35. Kemudian bun. U bawah. Apa jenis? Bawah. E bawah. 26. Bawah. Yang un 26. itu e bawah 26. Makanya di tangga itu di tangga kedua. Kalau pertanyaan yang kemarin itu fathah simbolnya, nah itu. Kemudian fathatain simbolnya 2, 3, misal. Ada plus 1 pas pada saat tertentu. Kemudian kasrotain simbolnya, nah itu untuk aplikasinya di situ. Pertanyaan dengan nada. Nah di tangga ke-7 ini keterampilan tulisnya praktek babi bu, kemudian ban bin bun. Nah, berikutnya ketiga matabi'i, aplikasi matabi'i babi bu, ba matabi'i alif, ba matabi'i ya, ba matabi'i wawu. Kemudian setelah ditulis kita suruh baca satu penggalan tadi.
Misalnya dibaca prakteknya. Misalnya kalau belum lancar bacaannya, babi, bu, ban, bin, bu, misalnya begitu. Harusnya kan diraba dulu. Jadi kita sering ingatkan, kita sering bimbing santri-santri kita, raba dulu, baca dalam hati, baru di lisan. Jadi gitu. Raba itu sekaligus membaca dalam hati. Misalnya gini, diraba jalan. Nah gitu. Baru lisan. Diikuti oleh lisan karena sudah tangannya sudah mengenal, baru babi buban kan ban. Babi buban jin bun babi bu. Nah itu kok dibaca ban, harusnya kan ada tanwin ketemu ba. Nah itu prakteknya. Setiap ada fathatain atau tanwin, entah itu fathatain, kasratain atau dhammatain, kok bertemu ba, diikuti oleh ba, makanya cara membacanya diubah. Tanwinnya nggak dibaca ban, tapi masuk ke suara mim. Bam, jadi suara mim. Bam, mim, bum, babi, bu. Si anak atau santri bisa menulis dan terus bisa membaca tulisannya sendiri. Itu latihannya. Kadang kan ada santri bisa menulis, tapi membacanya belum bisa. Nah ini dilatih. Kalau belum bisa, biasanya bisa karena jadi latihan menulis lubang-lubang keberapa, ba, fathah, ba, kasroh, ba, dhamma, kemudian ba fathaten, ba kasroten, ba dhammaten, spasi, baru ba matabi alif, ba matabi ya, ba matabi wawu. Jadi ini dibaca babi bu bam bim bum babi bu. Nah selain itu juga latihan nafas. Itu satu penggal, itu satu nafas. Pertama diraba, dibaca dalam hati, berikutnya diulangi lagi rabaannya kembali ke awal, baru dilafalkan di lisan. Begitu, diraba. Nanti biar caranya tidak, kalau meraba sambil membaca biasanya bahasa Jawanya itu dilewet. Babi, bu, ban, bin, bun, babi, bu, misalnya kayak gitu. Tapi dah dibiasakan begitu, diraba, dibaca dalam hati, dan dilafalkan di lisan. Dikembalikan ke rabaan berikutnya kedua. Babi bu bam bim bum babi bu. Satu nafas. Terus turun ke bawahnya. Nulis lagi. Kalau nggak ada modulnya, nulis dulu. Terus diftong. Bayi, bau. Ba fathah, ya sukun. Dibaca bayi. Spasi, ba fathah, wawu sukun. Dibaca bau. Bau. Bukan bau. Yang miring itu bau. Bau, 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 baumu, baumu sedap. Atau bayi, tidak boleh bayi. Baina, bukan baina. Bayi. Baina. Bayi. Ba fathah ya sukun bayi. Ba fathah wawu sukun bau. Bayi, bau. Kemudian spasi mengenalkan qalqalah. Ab, ibe, ub. Tadi hamzah ala alif fathah, ba sukun, spasi, hamzah ala alif fathah, hamzah ala alif kasrah, ba sukun, dibaca ib, hamzah ala alif dhamma, ba sukun, ub, ab, ib, ub. Spasi, mim kasrah, nun sukun. Nah ini masuk yang hukum nun sukun. Cirinya kalian di depan tadi tanwin, bisa fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Nah di penggalan terakhir ini ada min. Mim kasroh, nun sukun. Nah depannya ada huruf apa? Setelah spasi. Mim kasroh, nun sukun, spasi. Min. Terus ba fathah. Mim. Ba fathah. Misalnya kan min, bab, ba. Gitu ya. Tapi dibaca karena ada nun sukun diikuti dengan ba, maka ketemu ba. Mim, bab, ba. Terus kata yang terakhir mengenalkan al-qamariyah.
alif lam sukun. Al. Hamzah alal alif imbab bal. Hamzah alal alif ab. Hamzah alal fathah tasdid ba fathatain. Abban. Terus diwakafkan, dibaca abba. Tulisannya min spasi ba spasi al abban. Alba. Praktek tulisnya begitu. Nanti dua penggalan. Contohnya penggalan pertama ambil nafas, kemudian diraba tanpa membaca dalam hati. Kemudian raba berikutnya membaca dengan lisan. Babi bu bam bim bum babi bu. Nafas. Bayi bau abe ibe ube. Kalau nyampe langsung cuma 2 penggal, tapi kalau nggak nyampe 3 penggal. Bayi bau abe ibe ube mim babbal abba. Bab ai bayi bau abe ibe ube mim babbal abba. Misalnya begitu. Itu latihan tahsin untuk iklab. Sebetulnya bisa praktik nanti yang huruf ro dan lam. Atau lam dan ro. Bisa diaplikasikan lalilu, lalilul, lalilu. Lalilu, lalilul, lalilu. Itu satu nafas. Lailau al-il ul-millal al-alla. Ro ya begitu, tulis roriru, ronrinrun, roy, roriru. Caranya sama. Misalnya fathah kasroh dhamma, fathatain kasroten dhammatain, kemudian matabi alif, matabi waw, matabi ya, matabi waw. Roriru. Nah itu praktek itu ngombila guna. Tulisannya ron rin run, tapi cara membacanya rorirur matabi'i roriru roi row ar. Nanti ro tafkhim, praktek di ro tafkhim. Ar ro sukun sebelumnya fathah, ro-nya tebal. Yang kedua ro sukun sebelumnya kasroh tipis il. Yang ketiga ro sukun sebelumnya dhammah tebal lagi. Ur, ar, il, ur. Kemudian mir, ror, rol, arro. Itu 3 kalimat ba, lam, ro. Itu contoh dari tahsin untuk huruf dari beberapa hukum bacaan tajwid tadi. Sementara itu dulu yang perlu kita sampaikan. Semoga kita terus belajar dan terus belajar sehingga bisa kita dibarengi terampil, kemudian penguasaan konsep teorinya juga kita kuasai, dan terlebih lagi ketika kita memberikan bimbingan, pendampingan kepada santri-santri kita, santri-santri kita akan berubah cara membacanya benar, akan menjadi investasi bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat dan terus kita belajar. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian Pak Adi, Pak Eri. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca doa Allahumma arhamna bil Quran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad wa ala alihi Allahumma bil
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Menjadi ilmu yang kami kembalikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh PMI. Jazakillah khairan katsira. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ya, amin ya rabbal alamin. Apa Mas Adik bahagia? Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat. Oke, Sebentar. Masa di mana ini? Anu mendelep wonge tuh. Bon. Tadi. Los, Pak. Trouble dia. Mas Adi. Trouble. Hujan. Hujan itu. Mas Adi. Darjo udah Mbak Eri, Darjo Eri. Belum. Cuma mau krungu glodok sebentar. Mas Adi. Halo. Oke, ayo ditutup. Ngono ke. Tadi aku mau ngomong dhewe rek. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, anu. Oke. Ayo ditutup dulu Mas Adi. Ya, siapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Bu Umi tadi. Jazakillah khairan katsira. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang lain, mohon tidak jemu untuk belajar dalam keadaan apapun, baik online maupun offline, untuk sekali lagi memperkuat atau meningkatkan keilmuan kita dalam mengajar Al-Quran Braille untuk berkhidmat kepada santri-santri yang memerlukan, sehingga menjadikan jalan dakwah bagi kita semuanya. Baik, sebelum kita undur diri, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dipersilahkan. Ya, baik, sebelum kita akhiri, untuk guru-guru yang sudah mempunyai buku tajwid, itu mohon untuk dipelajari ya, diperdalam, kemudian sekaligus itu diterapkan ketika mengajar di KBM ya. Jadi diatur sedemikian rupa, nanti bisa berkonsultasi dengan Mas Adi selaku kurikulum, bagaimana untuk menyesuaikan kurikulumnya. Mas Adi sudah punya metode, dan mungkin minggu depan sebelum Bu Umi untuk menyampaikan pemaparan lanjutan dari hari ini, minggu depan Mas Adi bisa mengulang kembali untuk metode yang sudah ditulis ya, atau yang sudah dibuat, supaya para guru nanti akan semakin paham dan menyesuaikan dengan buku panduan yang sudah diperoleh. Terus untuk Bu Yeni yang belum mempunyai buku tajwid, ini Mas Zuher bisa buka mic Mas Zuher. Mas Zuher, oke. Lono Mas Zuher. Allah. Oke. Mas Zuher, di HSK apa masih ada buku tajwid? Ada, Pak. Tajwid Iqra ada. Nah, kalau Iqra Bu Yani sudah punya, untuk buku tajwidnya besok kan Bu Yani ngajar ya. Jadi besok minta tolong untuk dibawa dan kemudian diserahkan ke Bu Yani untuk kemudian dipelajari. Saran saya Pak Heri, ambilkan yang di sini aja Pak, daripada melangkah di sini Pak. Oh boleh. Jadi
Gini Mas Adi, daripada muter-muter, ambil saja dulu di ASK, terus punyanya Mas Adi besok yang di sana itu bisa dibawa ke Baitul, kemudian nanti diserahkan ke pendamping. Nanti biar ditaruh lagi di HSK. Jadi barter istilahnya. Oke, Supaya nggak muter-muter. Begitu nggih. siap laksanakan. Nah, jadi begitu terus. Jadi minggu depan akan sedikit panjang karena Mas Adi juga akan memberikan pemaparannya sekaligus nanti Bu Umi juga akan memberikan pemaparan lanjutan. Terus saran saya Bu Umi, untuk yang praktek-praktek ini sebaiknya memang kita offline Bu ya. Nanti seperti kata Pak Gusti beberapa waktu yang lalu, jadi dalam 1 bulan itu 1 kali kita akan offline. Selain itu yang online ya setiap Selasa itu, tapi nanti untuk yang satu pertemuan yang offline nanti waktunya akan disesuaikan dengan jadwal evaluasi rencananya begitu, dan itu nanti akan kabari kembali. Berarti bulan ini pas belum kan, bulan ini untuk evaluasi. Ya, harusnya kemarin sih, tapi kan karena masih beberapa pertemuan, masih 1 kali kan kemarin, Kita jadi mungkin Agustus mulai. mungkin bulan depan evaluasinya itu kita akan lakukan lebih panjang. Jadi yang datang belakangan nggak Pak, itu nanti perlu di warning juga ya yang datang belakangan. Nah, iya. Yes, Iya, Pak. kasih disebut. Biar. Kok ade guyu, kok ade. Wis paham aku, wis paham. Oke, baik. Sudah itu Mas Adi, saya rasa cukup itu dulu. Jadi Selasa depan jangan lupa kita akan bertemu lagi, tapi dengan durasi waktu yang lebih panjang, mungkin molor 30 menitan. Jadi yang asalnya 1 jam menjadi 1,5 jam. Jadi bisa dipersiapkan ya. 2 jam nggak apa-apa, aku gelem kok. Ojo ta. Tambahan. Ojo. Dengkleng kok. Dengkleng. Gue buani dengkleng kok. Oke, Mas Adi, silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Dan mari sebelum kita mengakhiri forum yang baik ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama dan seperti biasa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Saya dan Pak Eri selaku manajemen dan juga Bu Umi selaku tutor pada malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekhilafan baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.